kami dari kelompok 2 akan membuat tugas dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler. Sini kami ada berlima. Yang pertama ada Saya Muhammad Arif Rizky. Saya Nabila Maharani. saya Rahis Temora. Saya Natasha Emilia. Saya Muhammad Fahri Hussein. Jadi, di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep jaringan seluler. Check it out! Oke, yang pertama konsep dasar. Konsep dasar dari suatu sistem seluler adalah pembagian layanan telekomunikasi dari daerah-daerah kecil yang biasa disebut sebagai sel, dengan tujuan agar pengguna dapat melakukan komunikasi secara bebas dalam layanan tanpa adanya pemutusan hubungan. Dan setiap sel itu mempunyai cakupan daerahnya masing-masing. Jumlah sel pada suatu daerah geografis ditentukan berdasarkan berapa banyak user atau pengguna yang sedang beroperasi di daerah tersebut. Dan pembagian sel dalam sistem seluler itu berbentuk heksagonal. Jika ada pertanyaan, Kak, mengapa sistem seluler itu berbentuk heksagonal, bukannya segitiga, persegi atau lingkaran? Jawabannya yaitu karena bentuk heksagonal lebih efisien dan optimal dalam mencakup daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan tentang konsep sel. Yang pertama itu adalah sel ideal. Sel ideal itu adalah representasi geometris dari cakupan sinyal yang diinginkan. Biasanya digambarkan dalam bentuk heksagonal agar mempermudah dalam merancang suatu jaringan. Selanjutnya adalah sel real. Sel real sendiri menggambarkan kondisi aktual di lapangan di mana faktor-faktor seperti bangunan, medan, dan interferensi dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Selanjutnya, proses terbentuknya sebuah panggilan seluler. Proses terbentuknya sebuah panggilan seluler ada dua cara dengan melewati kanal. Kanal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kanal kendali dan kanal lalu lintas. Nah, jadi kanal kendali itu berfungsi untuk pertukaran informasi yang berhubungan dengan pembentukan dan pengelolaan panggilan serta pembentukan hubungan antara suatu unit bergerak dan unit BS terdekat. Kanal lalu lintas berfungsi untuk membawa sambungan suara atau data antara pengguna, biasanya antara dua pengguna bergerak dalam daerah yang dikendalikan oleh MTSO tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan teknologi seluler. Teknologi seluler berkembang begitu pesat dari generasi ke generasi. Yang awal mulanya hanya bisa menggunakan telepon analog, sampai teknologi 5G seperti sekarang yang bisa melakukan komunikasi real time tanpa ada lag sedikit pun. Oke, berikut perkembangannya. Yang awalnya dari generasi 1G. Di generasi 1G, kita hanya bisa menggunakan telepon analog tanpa ada SMS ataupun internet. Kekuatan jaringannya pun hanya sebatas 0,001 Mbps. Oke, sekarang kita masuk ke generasi 3G. Di generasi ini perubahan signifikan dilakukan, yaitu telah berkembangnya ke internet seluler. Pada internet seluler ini, kita dapat melakukan seperti browsing, Gmail, menonton YouTube. Dikarenakan teknologi ini kekuatannya mencapai 42 Mbps. Dan teknologi ini diluncurkan pada tahun 2000-an. Oke, sekarang kita masuk ke 5G atau generasi kelima. Generasi kelima ini diluncurkan pada tahun 2020-an dengan kecepatan maksimal mencapai 10 Gbps. 5G ini adalah teknologi terbaru yang menghadirkan internet dengan kecepatan super dan dengan latensi yang rendah. Ini memungkinkan kita untuk menuju internet yang lebih maju seperti IoT, Smart City, bahkan mobil tanpa sopir atau autonomous car yang dapat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke 5G atau generasi kelima. Generasi ini diluncurkan pada tahun 2020 dengan kecepatan maksimal hingga 10 Gbps. 5G ini merupakan teknologi terbaru yang menyediakan internet dengan kekuatan super. Oke teman-teman, yang ketiga itu ada komunikasi bergerak. Di dalam komunikasi ada tiga
bentuk dalam komunikasi jarak jauh. Yang pertama itu ada komunikasi satu arah, yang kedua itu ada komunikasi dua arah, dan terakhir itu ada komunikasi semi dua arah. Oke, kita bahas yang satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu komunikasi satu arah. Jadi komunikasi satu arah atau simplex itu merupakan jenis komunikasi yang diantaranya pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya itu radio dan televisi. Oke, yang kedua itu ada komunikasi dua arah atau full duplex. Nah, di sini jenis komunikasi diantara berkesinambungan antara pengirim dan komunikasinya. Contohnya itu seperti telepon. Oke teman-teman, yang terakhir itu ada komunikasi semi dua arah atau half duplex. Di sini jenis komunikasi itu di mana penerima dan pengirimnya tidak berkesinambungan. Contohnya itu adalah HT. Setelah kita melihat video dan penjelasan teman-teman kita tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi seluler merupakan teknologi yang memungkinkan komunikasi antar individu melalui perangkat nirkabel seperti ponsel. Konsep dasarnya melibatkan transmisi sinyal termasuk jaringan seluler dan satelit. Teknologi ini melibatkan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat ke base station yang terhubung ke jaringan lebih luas. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, tadi itu merupakan presentasi kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice.